Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas metabolis sekunder dan proses pemanfaatannya. Saya, Angela Wulansari, dan teman saya, Debbie Mutiara, Rina Juliana, Salsabila Ulia, dan Usti Nurali Usman, mengangkat judul Hitam Kecil dan Menyehatkan. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih hitam kecil yang menyehatkan yang kami maksudkan? Hitam kecil yang menyehatkan yang kami maksudkan adalah beras ketan hitam atau Oryza sativa linfarglutinosa yang merupakan salah satu varietas beras berpigmen yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan. Hal ini dikarenakan beras ketan hitam sangat berpotensial sebagai sumber karbohidrat, senyawa bioaktif, antioksidan, dan serat yang tinggi bagi kesehatan. Beras ketan hitam bila sudah dimasak mempunyai warna ungu kehitaman yang benar-benar hitam pekat. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi dari beras ketan hitam, yaitu pertama Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Faceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa linfarglutinosa, dan nama lokalnya adalah beras ketan hitam. Kemudian saya akan menjelaskan metabolis sekunder dari beras ketan hitam. Beras ketan hitam mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Antosianin memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mencegah masalah kesehatan dengan cara meredam radikal bebas yang menyebabkan kerusakan komponen sel yang berakibat pada timbulnya berbagai penyakit kronik degeneratif seperti kanker, arteriosklerosis, katarak, dan diabetes. Warna beras ketan hitam didapat dari sel-sel kulit ari yang mengandung antosianin. Beras ketan hitam positif mengandung metabolit sekunder seperti alkoholit, flavonoid, tanin, dan terpenoid. Kemudian dapat dilihat pada gambar yaitu jalur biosintesis dari antosianin. Menurut Kim 2007, dalam mengamati ekspresi gen dalam dua kultivar yang mempengaruhi regulasi biosintesis antosianin, karbon monoksida diperlukan untuk proses fotosintesis. Setelah terjadi fotosintesis, kemudian jalur asam sikamat yang diketahui memiliki keterlibatan dengan gen biosintesis fenilanin amonia ligasa atau FAL atau enzim pertama dalam jalur fenilpropanoat yang mengkonversi fenilanin menjadi asam sinamat dan tirosin menjadi asam kuramat. Dan ada lagi enzim CHS akan mengkatalis langkah awal pada jalur flavonoid. Selanjutnya, hasil dari enzim yang diantosianin mengkode langsung dikonversi narigenin menjadi salah satu menjadi antosianin. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana sih cara mengekstraksi antosianin dari beras ketan hitam? Di sini saya akan menjelaskan. Pertama, ekstrak antosianin beras ketan hitam dibuat dengan cara merendam 250 gram bubuk beras ketan hitam ke dalam 1000 ml metanol 70% asam. Dilakukan dengan penambahan 1% HCl pekat selama 1 jam. Yang kedua, setelah direndam selama 1 jam, ekstrak disaring menggunakan kertas saring kasar. Selanjutnya, pitret yang diperoleh kemudian diuapkan atau divakum pada 60 rpm selama 1,5 jam. Pitret disimpan pada suhu kurang 40 derajat Celcius sebelum digunakan. Sekarang dapat kalian lihat proses ekstraksi antosianin pada gambar di atas. Kemudian, apa saja sih produk yang dihasilkan oleh beras ketan hitam? Yang pertama, minuman anggur ketan hitam. Kedua, susu kemasan. Ketiga, bubuk. Dan keempat adalah bubur. Setelah kita mengetahui apa itu beras ketan hitam, cara mengekstraksinya, dan produk olahan yang dihasilkannya, sekarang kita masuk ke manfaat dari beras ketan hitam bagi kesehatan. Yang pertama, menunjang daya tahan tubuh karena memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan dengan beras merah. Kemudian, memiliki vitamin E yang dapat melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Ketiga, melawan kanker dan penyakit jantung karena memiliki kandungan antioksidan. Keempat, menjaga kesehatan pencernaan karena memiliki kandungan seratnya yang cukup tinggi. Kelima,
mencegah anemia dengan kandungan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia. Keenam, ketan hitam juga kaya akan protein sehingga bisa menjadi alternatif sumber protein nabati. Protein penting dalam membentuk sel dan membangun berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan kulit dan tulang. Dan yang terakhir, ternyata pigmen warna dalam ketan hitam bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam pengolahan makanan, mulai dari merah muda hingga hitam. Memakai pewarna dari ketan hitam akan lebih baik bagi kesehatan karena merupakan bahan alami ketimbang kita memakai pewarna buatan. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas metabolit sekunder dan proses pemanfaatannya. Dengan judul kami, Hitam Kecil Menyehatkan. Saya harap penjelasan saya tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.